Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Maraknya aksi pencurian dan vandalisme sejumlah fasilitas umum sangat meresahkan, bahkan beberapa aksinya terekam CCTV dan viral di media sosial. BPBD Oki pastikan kesiagaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Itulah diantara informasi yang kami hadirkan pagi ini, edisi Rabu 10 Juli 2024 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, kita mulai dengan informasi yang pertama. Maraknya aksi pencurian dan vandalisme sejumlah fasilitas umum sangat meresahkan. Bahkan beberapa aksinya terekam CCTV dan viral di media sosial. Aksi pencurian dan vandalisme fasilitas umum di Kota Palembang akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan. Bahkan aksi ini sempat viral karena terekam kamera CCTV Command Center Polda Sumsel. Aksi pencurian baterai traffic light yang berfungsi sebagai power bank di Simpang Patal Palembang pada 8 Juli kemarin. Selain itu, video aksi pencurian rambu lalu lintas di Palembang juga viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat 2 orang pria mengambil rambu lalu lintas menggunakan sepeda motor. Kapolsek Ilir Timur 2 Palembang, Kompol Desi Arianti mengatakan tertangkapnya kedua pelaku setelah pihaknya mendapatkan informasi dari Command Center Polda Sumsel. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah 4 kali melakukan aksi pencurian fasilitas umum seperti baterai aki traffic light di lokasi berbeda.
Selain menangkap kedua pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa peralatan yang digunakan pelaku untuk merusak terali pelindung dan box gardu listrik. Dua orang ini merusak terali dan mengambil aki untuk cadangan lampu penyimpan daya untuk apil atau lampu merah. Sampai dengan saat ini mereka sudah mengaku 4 kali melakukan hal seperti ini. Jadi kemarin ada sempat viral juga, jadi satu orang tersangka ini sudah melakukan pengambilan rambu-rambu dan juga aki tersebut di dekat Kambang Iwa. Sementara itu, aksi vandalisme yang juga terekam kamera amatir salah seorang pengendara mobil yang saat melintas, yaitu video aksi 2 orang laki-laki kedapatan melepas paksa tiang berikut rambu lalu lintas yang terbuat dari besi yang terpasang di kawasan Kambang Iwa, Palembang dan diangkut dengan menggunakan motor. Kabid Dalops Dinas Perhubungan Kota Palembang AK Juliansa mengatakan pihaknya telah mengusut kasus pencurian rambu-rambu lalu lintas di trotoar jalan. Diduga aksi ini memiliki sindikat karena tidak hanya sekali terjadi di Palembang. Sindikat pencurian ini mengetahui cara menjual rambu-rambu tersebut. Kan ada sindikat, jadi ada orang yang tahu kegunaannya. Nah, dijual lagi kemana untuk barang-barang tersebut. Nah, mungkin dari kepolisian nanti untuk mengembangkannya, mungkin ada singkat atau gimana itu untuk pencurian kemarin itu. Maraknya aksi pencurian dan pengerusakan fasilitas umum di ruang publik Kota Palembang tidak hanya merugikan pemerintah, namun masyarakat yang menggunakannya. Pengerusakan dan pencurian juga sering terjadi di tempat destinasi wisata seperti di Taman Lambidaro, Taman Simpang 5, Rumah Limas, Kambang Iwa, dan Taman POM 9. Bahkan di Taman POM 9, kursi taman dipotong dan diambil. Lampu-lampu taman juga sering dicuri. Namun sejak pemerintah memberlakukan jaga malam dan siang, aksi tersebut sudah jauh berkurang. Pencurian juga kerap terjadi pada kabel penerangan jalan umum atau PJU, seperti yang pernah terjadi di Jalan Angkatan 45, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Riamiza Triakudu, dan beberapa daerah pinggiran kota. Pemerintah dan kepolisian melakukan sejumlah langkah untuk menekan aksi tersebut. Sementara itu, Ketua Lembaga Intelijen Pers Reformasi RI Kabupaten Banyuasin, Aprianto menyoroti peran dan tugas pemerintah daerah dalam menjaga dan memelihara aset pemerintah baik berupa fasilitas umum maupun aset pemerintah berupa barang dan bangunan. Aprianto menilai peran pemerintah daerah dalam melakukan pemeliharaan dan pengawasan sejumlah aset masih dirasa belum begitu maksimal. Hal ini terlihat dari sejumlah fasilitas umum ataupun aset pemerintah yang terbengkalai dan rusak akibat kegiatan vandalisme maupun kurangnya perawatan. Seperti contoh alun-alun Kota Pangkalan Balai dan fasilitas taman kota yang banyak mengalami kerusakan. Tidak hanya itu, Aprianto juga menyoroti banyaknya rambu-rambu lalu lintas maupun tiang-tiang lampu taman yang terkadang rusak akibat dipergunakan pihak-pihak berkepentingan saat memasang alat peraga berupa poster dan semacamnya sehingga merusak properti yang ada. Aprianto secara tegas meminta pemerintah Banyuasin dan instansi terkait agar lebih proaktif dalam melakukan perawatan dan pengawasan agar aset yang dimiliki daerah dapat terjaga dan tetap layak baik dari fungsi maupun keadaannya. Kalau terkait vandalisme ini, kan memang terkadang kita sulit mendapati pelaku atau orang yang memang sengaja melakukan perbuatan pengerusakan, apalagi saat malam hari. Ini kan sekarang Kota Pangkalan Balai lagi dipercantik, artinya bakalan banyak pembangunan fasilitas umum maupun properti yang akan dibuat. Untuk itu, pemerintah juga harus benar-benar memberikan pengawasan yang ekstra untuk menjaga aset yang ada agar tidak dirusak. Aprianto berharap di masa depan pemerintah daerah dapat membuat aturan yang tegas bagi masyarakat yang melakukan perbuatan vandalisme secara sengaja. Dan diharapkan pula pihaknya terkait lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan. Pendengar, terkait informasi tersebut kita simak wawancara bersama pengamat sosial Kurniawan. Baik Bang, bagaimana Anda melihatnya aksi vandalisme yang terjadi di Kota Palembang atau di tanah air saat ini? Jadi kalau misalnya menurut pendapat saya, vandalisme atau kegiatan pengerusakan yang dilakukan oleh oknum kalangan remaja saat ini tidak terlepas dari minimnya terjadinya dekadensi moral atau menurunnya etik di kalangan para remaja
banyak faktor yang menyebabkannya. Salah satunya faktor lingkungan, di mana para remaja pada saat pencarian jati dirinya mereka salah dalam langkah. Artinya ketika dalam proses pencarian jati diri tersebut mereka menuju ke hal-hal yang negatif. Salah satunya vandalisme atau pengerusakan yang dilakukan seperti contoh nyoret-coret dinding atau kegiatan-kegiatan yang lainnya yang bersifat merusak di lingkungan itu sendiri. Tapi ada juga memang coret-coret dinding yang baik, yang memang menumpahkan jiwa seninya yang ada dalam dirinya, yang bersifat positif. Namun kita bicara di sini vandalisme atau pengerusakan yang dilakukan coret-coret dinding dengan hal-hal yang kotor, hal-hal yang kurang baik, yang tulisan-tulisannya yang tidak memiliki makna dan cenderung bersifat ejekan, kemudian rasis, kemudian juga ungkapan-ungkapan yang tidak sesuai etik di tengah masyarakat. Jadi menurut saya di sini sikap-sikap tersebut atau kegiatan-kegiatan tersebut sangat perlu untuk diminimalisir di kalangan remaja. Kemudian untuk pencegahan atau meminimalisir aksi tersebut, apakah pemerintah atau kita bisa melakukan pembinaan kepada mereka atau seperti apa harusnya? Bagaimana caranya? Ya, caranya salah satunya dengan lebih memperdalam nilai-nilai etika di tengah masyarakat, khususnya kaum remaja. Kemudian lebih banyak memiliki kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Kalau memang mereka suka dengan misalnya coret-coret dinding atau segala macam, bisa diarahkan pada posisi hal-hal yang positif, misalnya menggambar atau menulis dinding yang memang sudah diberikan izin dan memiliki makna yang baik. Karena sekarang kan memang di zaman sekarang tidak bisa dipungkiri juga bahwa coret-coret dinding itu sangat positif dan bahkan memiliki nilai seni yang tinggi. Jadi sekarang tinggal bagaimana kita menilainya dan bagaimana sudut pandang kita melihat fenomena tersebut. Akan tetapi sekali lagi, vandalisme yang sifatnya negatif, mari sama-sama kita perhatikan, mari sama-sama kita simak, dan mari sama-sama kita berbuat untuk masa depan remaja Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih Bang Kurniawan, pengamat sosial Sumatera Selatan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. BPBD Oki siagakan antisipasi karhutlah dengan upaya sosialisasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki Sumatera Selatan terus mengimbau kepada semua seluruh perusahaan untuk mematuhi aturan ketentuan antisipasi kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membuka lahan baru dengan cara dibakar. Hal tersebut diungkapkan Kabid Pengendalian Bencana Daerah BPBD Sumatera. Hal tersebut diungkapkan Kabid Pengendalian Bencana BPBD Oki Udayani menyusul kondisi kering yang sudah mulai melanda wilayah Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki Sumatera Selatan. Udayani juga mengatakan ada sejumlah wilayah kecamatan yang cenderung berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan hingga mengganggu aktivitas masyarakat seperti pelintasan tol. Kalau kita berkaca dari beberapa tahun terakhir terkait kebakaran hutan itu yang menjadi fokus. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Oki juga menghimbau kepada sejumlah perusahaan perkebunan maupun kehutanan untuk mensiapsiagakan seluruh personil maupun alat kelengkapan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada musim kekeringan atau kemarau mendatang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, maraknya aksi pencurian dan vandalisme sejumlah fasilitas umum sangat meresahkan. Bahkan beberapa aksinya terekam CCTV dan viral di media sosial.
BPBD Oki siagakan antisipasi karhutla dengan upaya sosialisasi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Delwawi mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.